Ya. Aduh. Ya. Silakan. Oke, shalom. Shalom. Oke, saya akan membahas tentang Roh Kudus dalam kitab Yohanes. Oke, Roh Kudus ada banyak dijelaskan dalam Perjanjian Baru dan dalam presentasi khususnya saya saat ini. Saya bahas dalam kitab Injil, yaitu di dalam kitab Yohanes. Peranan Roh Kudus sangatlah penting. Dalam kitab ini, Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi yang akan menggantikan Yesus apabila ia naik ke surga. Oke. Kita melihat dulu latar belakangnya sedikit. Yang menulisnya adalah Yohanes putra Zebedeus dan ibunya Salome. Diperkirakan ditulis pada 85 sampai 90 Masehi di Asia Kecil, yaitu di Efesus. Tujuannya dari penulisan kitab ini itu adalah meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Dan berikutnya untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat terus percaya meskipun ada ajaran palsu, dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Itu bisa kita lihat dalam pasalnya 20 ayat yang ke-31. Dalam kitab Yohanes dibandingkan dengan kitab Injil lainnya, kitab ini lebih menekankan pertama keilahian Yesus sebagai anak Allah, kata percaya yang dipakai 98 kali, hidup kekal, pertemuan pribadi dengan Yesus. Pelayanan Roh Kudus memungkinkan orang percaya mengalami kuasa Yesus terus-menerus setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu berikutnya menekankan kebenaran Yesus. Berikutnya itu kata-kata atau konsep lainnya yang utama adalah firman, terang, daging, kasih, kesaksian, kata tahu, kegelapan, dan dunia. Dalam bahasa Yunani, roh ditulis sebagai pneuma. Jenis ini netral, neuter, yang berarti angin atau hembusan. Tapi dalam beberapa bagian juga dalam kitab ini menjelaskan Roh Kudus dalam jenis maskulin. Dalam bahasa Yunani yaitu adalah parakletos, yang artinya adalah penghibur. Ini menunjukkan kepada pribadi yang mempunyai kekuatan, dan kita bisa melihat dalam ayat-ayatnya pasal 14 ayat 16 sampai 17. Dan dalam pasal 14 ayat 26, pasalnya 15 ayat 26, dan pasalnya 16 ayat 7. Roh Kudus artinya yang dalam bahasa aslinya parakletos, sebagai penolong. Kita bisa melihat dalam pasal 14 ayat 16 sampai 17. Menjelaskan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti kata Roh Kudus ini oknum pribadi yang memberi pertolongan, penuntun, dan pembimbing. Berikutnya Roh Kudus sebagai penghibur. Dalam pasalnya 15 ayatnya 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus sebagai penghibur bagi saksi-saksinya. Kita bisa melihat Roh Kudus ini sebagai penghibur, memberikan penghiburan. Dan juga Roh Kudus sebagai penghibur kita bisa melihat dalam pasalnya 16 ayatnya yang ke-7. Lalu sebagai kelahiran kembali itu dalam pasalnya yang ketiga. Tentang percakapan dengan Nikodemus. Nah, ini ketika Nikodemus datang pada malam hari, Yesus langsung berbicara mengenai inti persoalannya dengan mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu dalam ayatnya yang ketiga. Lalu selanjutnya Yesus menerangkan tentang kelahiran baru ini sebagai lahir dari air dan roh. Dan selanjutnya juga dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13
Ini Yohanes dengan tegas membedakan antara kelahiran jasmani dan kelahiran rohani. Lalu berikutnya adalah mengisyaratkan dosa dalam ayatnya yang 16, dalam pasalnya yang 16 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Oke, berikutnya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya untuk memuliakan Kristus. Dalam Yohanes pasalnya 16 ayat ke-14 mengatakan seperti ini, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Lalu berikutnya menyaksikan kebenaran karena dia adalah roh kebenaran. Kesimpulan, Roh Kudus sebelumnya Roh Kudus dalam diri orang percaya ini, roh itu akan memuliakan Kristus. Pelayanannya ialah menarik perhatian orang terhadap dia yang diwakilinya untuk menyatakan kepada manusia hal tentang Kristus. Nah, maksudnya ialah menyaksikan Kristus yang tidak hadir secara fisik lagi di dunia. Itu dalam Yohanes 15 ayat 26. Oke. Kesimpulannya, Roh Kudus penting dalam diri kita. Kenapa? Roh Kudus sebagai penolong kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa, menolong kita, dan juga penghibur. Dan juga Roh Kudus sebagai yang menyatakan kebenaran, mengingatkan kita. Oke, Roh Kudus ini sangat kita perlukan setiap saat, ya, terlebih dalam pelayanan kita supaya lebih efektif. Percaya kepada Yesus supaya menerima Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-7, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-39, mengatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi percaya kepada Yesus supaya menerima Roh Kudus. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, masukan, silakan. Ya, silakan. Untuk penelitian. Dia perlu lagi